Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian tetap bahagia ya, sehat selalu. Tak lupa mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan SWT, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, pikiran yang jernih, lokasi maupun kondisi yang baik, kita harus terus bersyukur. Di sini saya ingin berbagi materi lagi tentang mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Temanya tentang menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Dan di sini saya membuatnya sebagai bahan untuk KBM PJJ kita. Ya, KBM PJJ kali ini kan online gitu ya. Dan di sini akan dipelajari oleh kita tentang beberapa item tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, persepsi, materi, dan juga nanti ada pendalaman materi. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada dua tentang pengetahuan adalah menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua tentang keterampilan menguji prototipe produk barang atau jasa. Di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3, yang 2 tentang pengetahuan, yang satu tentang keterampilan. Nah, pengetahuan tentang mengidentifikasi kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa, dan yang kedua menganalisis pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Yang ketiga tentang keterampilan menguji prototipe produk barang atau jasa. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Dan yang tidak, melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan praktikum, peserta didik diharapkan mampu menguji prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Persepsi di sini dalam sebuah usaha yang akan kita bangun, selain analisis biaya yang telah kita lakukan maupun pembuatan lembar kerja atau prototipe, maka langkah selanjutnya adalah pengujian. Dalam pengujian ini diharapkan apa yang ada dalam ide produk, analisis biaya serta proses prototipe yang telah dilakukan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Dengan adanya pengujian ini diharapkan produk yang nantinya kita buat atau usaha yang kita rintis akan menghasilkan sesuatu yang maksimal pula. Apa sih pengaruhnya jika pengujian ini gagal, dan apa pengaruhnya jika pengujian ini berhasil? Kenapa pengujian ini harus dilakukan? Apa kelebihan dan kekurangan dari pengujian? Apa yang dilakukan saat pengujian? Siapa saja subjek pengujian? Silahkan kalian diskusi dan kalian cari referensinya, kemudian tuangkan pada LKPD yang ada. Materi, di sini nanti materinya hanya metode pengujian prototipe produk barang atau jasa, dan yang kedua adalah proses pengujian prototipe produk barang atau jasa. Langsung saja. Untuk materi pertama yaitu tentang metode pengujian prototipe produk barang atau jasa. Di sini pengujian prototipe produk ada 7 langkah. Yang pertama mendefinisikan maksud dari pengujian prototipe. Yang kedua memilih populasi survei. Yang ketiga memilih format survei. Yang keempat mengkomunikasikan prototipe. Yang kelima mengukur prototipe pelanggan. Yang keenam menginterpretasikan hasil. Yang ketujuh merefleksikan hasil dan proses. Yang pertama dulu. Nah, metode pengujian prototipe yang pertama adalah mendefinisikan maksud dari pengujian prototipe. Apa sih maksud di sini? Anggota tim secara eksplisit
menulis pertanyaan yang ingin dijawab melalui pengujian. Pada dasarnya merupakan eksperimen yang artinya adalah penting untuk merancang eksperimen yang efektif. Jadi buat referensi eksplisit dulu. Jadi timnya membuat pertanyaan, rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada subjek dari pengujian tadi. Kemudian untuk memilih populasi survei, asumsi yang mendasari pencermingan target pasar dari sebuah produk. Karena kalau populasi survei menunjukkan sikap antusias atau tidak antusias terhadap produk terhadap target tadi, karena itu tim harus memilih populasinya survei yang mencerminkan target pasar yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan kita salah populasi survei yang mau kita ambil. Jadi jangan pernah lupa, jangan pernah salah mana survei yang mau kita ambil. Apakah dia antusias atau tidak, nanti dalam pengambilan survei kan pengaruh juga. Jadi tidak hanya asal-asalan mengisi angket ataupun data survei. Kemudian memilih format survei yang biasa digunakan dalam pengujian prototipe berupa interaksi langsung, face to face interaction, telepon, lewat suara yang tidak melalui jasa pos, surat elektronik, email atau yang lain maupun internet, maupun kita langsung aja kasih selebaran gitu. Kalau enggak kita langsung pertanyaan, kita ngomong langsung seperti wawancara. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan prototipe. Pilihan format-format sangat berkaitan dengan bagaimana prototipe akan dikomunikasikan. Di antaranya adalah uraian verbal atau berupa paragraf singkat atau butir-butir yang berisi ringkasan produk, dan sketsa, yaitu merupakan garis-garis gambar yang menunjukkan produk dari garis pandang. Nah, dilihat aja nanti saat kita wawancara seperti apa. Mengukur prototipe pelanggan. Sebagai survei pengujian prototipe dimulai dengan mengkonsumsikan prototipe produk dan kemudian mengukur respon pelanggan. Seperti tes itu. Jadi kita ngasih produk, terus ngecek gimana produk, ngecek gimana. Jadi nanti bisa banyak pelanggan yang kita ambil untuk survei. Terus dengan minta pelanggan untuk memilih salah satu dari 2 lebih prototipe alternatif. Nah, kita kadang-kadang lebih dari satu yang kita buat. Ada mulai pertanyaan seperti berikut: pasti membeli, kemudian akan membeli, ragu-ragu antara mungkin atau tidak membeli, mungkin tidak membeli, dan pasti akan membeli. Nah, itu kasih ring. Nah, ketika kita kasih ring, pelanggan suruh membuat lingkaran. Contoh, produk ini gimana, itu prototipenya ada. Jadi mereka akan membuat discussion gitu. Kemudian interpretasikan hasil. Jika tim tertarik untuk membandingkan 2 atau lebih prototipe, interpretasikan hasilnya dapat dilakukan secara langsung. Jadi kita saling berkomunikasi dengan tim. Oh, prototipe ini itu kalangan itu yang mau, kalangan itu yang mau. Jadi kan survei kan banyak tempat, tidak hanya satu tempat. Kalau satu tempat kan hanya homogen satu. Kita harusnya heterogen untuk customernya. Sebagai hasil nanti mengambil data lebih banyak. Kemudian yang 7, merefleksikan hasil dan proses. Manfaat utama dari pengujian prototipe adalah memperoleh umpan balik dari pelanggan secara potensial. Pandangan kualitatif yang dilakukan melalui suatu diskusi terbuka dengan responden tentang prototipe yang diusulkan mungkin merupakan hasil yang paling penting dari pengujian prototipe, terutama pada awal pengembangan. Jadi anak-anak tim itu langsung aja ngobrol dengan konsumen, enaknya gimana, ada masukan seperti apa, itu akan berpengaruh nanti dalam prosesnya. Jadi kita uji prototipe itu, kita uji dulu metode pengujiannya seperti itu. Jadi tidak langsung kita floor ke konsumen gitu. Nah, materi yang kedua adalah tentang proses pengujian prototipe. Nah, di sini pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasikan berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk, dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di
di pasar. Nah, terdapat 4 bagian kegiatan dalam pengujian produk. Yang pertama adalah technical testing, pengujian teknik. Kedua, pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Simulate test market atau laboratory test market, pengujian pasar simulasi, dan test market sendiri atau pengujian pasar. Di sini tentang technical testing atau pengujian teknik dengan cara menciptakan prototipe yang merupakan approximation atau perkiraan produk akhir. Jadi hanya perkiraan dulu produk akhirnya seperti apa. Pengujian atas kinerja produk prototipe sanggup menghasilkan sejumlah isu penting wacana produk shelf life, usia panjang atau usia pajang produk. Nah, usia pajangnya dipajang produk itu produk itu akan berapa lama itu. Tingkat keusangan produk, problem yang ditimbulkan dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang menimbulkan penggantian dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Nah, itu harus kita buat, jadi tidak asal kita target. Contoh, ini produk ini 10 tahun, produk ini 5 tahun, seperti ini. Nanti kalau rusak seperti ini, penggantiannya seperti ini, dibuat jadwal. Kalau pemeliharaan biasanya di luar makanan. Kalau makanan kan langsung salah, langsung diganti. Tapi kalau produk yang lain itu kan memerlukan teknik-teknik tersendiri atau langkah-langkah lain. Contoh yang kedua tentang pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam planning pemasaran serta untuk menciptakan tafsiran penjualan awal produk baru. Nah, di sini kan bisa dilihat nanti. Yang pertama, meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bersama dengan preferensi serta kepuasan mereka. Kedua, melakukan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen sanggup membandingkan banyak sekali macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Jadi di sini ini yang mungkin masalahnya jangkanya panjang ya. Seperti buat mobil, HP, barang-barang yang masanya lebih dari tahunan ya. Seperti lebih dari 5 tahun, 6 tahun gitu. Atau kalau enggak 1 tahun ya ini angka ini terlalu bertele-tele nanti. Jadi cari yang produk itu yang banyak. Contoh kalau hanya makanan ya silakan lah. Panjang-panjang kan tidak harus bulanan atau mingguan, bisa harian, 2 hari atau 3 hari orang itu suruh menggunakan produk ini. Atau contoh produk tahu ya silakan selama 2 atau 3 hari, nanti baru 3 hari ketiga kita ambil preferensi mereka, kepuasan mereka kita catat gitu. Terus kalau enggak dikasih tahu ada berapa macam tahu nanti dibuat. Nah, mereka suka yang mana gitu. Nanti dicatat. Kemudian simulate test market atau laboratory test market, pengujian pasar simulasi, mekanisme riset pemasaran yang dibuat untuk mengatakan gambaran yang murah dan cepat, wacana pangsa pasar yang sanggup diharapkan dari produk baru. Beberapa model yang sanggup digunakan adalah base, designer, assessor, dan lead mode. Nah, di sini ini adalah simulasi pasar. Ini hanya bersimulasi aja. Nah, gitu. Yang keempat, tes market langsung, pengujian pasar langsung ke konsumen. Perusahaan yang akan memperlihatkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin sanggup mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nanti akan dijual. Melalui uji pasar akan didapatkan beberapa manfaat, diantaranya yang mengatakan prediksi yang sanggup mendapatkan amanah wacana penjualan di masa yang akan datang, pengujian awal terhadap planning pemasaran, mengetahui kekurangan produk, menerima citra banyak sekali problem potensial dalam jaringan distribusi, dan menerima pemahaman lebih baik mengenai sikap banyak sekali segmen pasar. Nah, di sini kita memang tidak bisa, contoh dalam satu daerah ada 10 pasar, 10 bangsa atau titik gitu. Kita tidak semuanya ambil aja, nggak masalah, kita random, kita ambil, kita comot beberapa tempat, terus kita random juga orangnya, nah, gitu kan bisa. Jadi tapi kita catat, jadi contoh basic ekonominya siapa, berapa, contoh taninya berapa, gitu kita catat. Nah, biar nanti kita bisa mengetahui benar pangsa pasar kita sesungguhnya itu yang mana sih gitu. Apakah itu akan
menengah ke atas atau wanita atau pria, jenis kelamin atau strata ekonomi atau pekerjaan, itu kan akan bisa kita lihat. Jadi tes-tes itu perlu digunakan. Jadi tidak hanya asal membuat saja. Jadi kalau kita hanya asal membuat suatu produk, ya sudah selesai. Mungkin sekali produk, habis itu sudah tidak bisa lagi berkembang. Nah, dari materi tadi bisa kita rangkumkan, pengujian prototipe dapat meyakinkan bahwa kebutuhan pelanggan telah dipenuhi oleh prototipe produk. Pengujian prototipe juga dapat menilai potensial penjualan produk dan pengumpulan informasi dari pelanggan untuk memperbaiki prototipe produk. Nah, kesimpulannya kan kalau sudah ada pengujian, itu kita akan tahu bahwa usaha kita itu akan seperti apa, yang dibutuhkan ke siapa, pangsa pasarnya seperti apa, level-levelnya, terus kemudian di situ bisa kita lihat semua. Kita petakan demografinya, geografis penduduknya, atau latar belakang pendidikannya, itu akan semuanya akan mempengaruhi suatu usaha juga. Nah, contoh sepeda motor, kita mau mengembangkan sepeda motor tapi kita marketnya kita keliru, ambil menengah ke bawah, ya sudah, sepeda motor yang hanya terjualnya juga tidak akan banyak. Seumpama terjual pun juga modifnya ya hanya sedikit saja. Contoh kita mau usaha handphone, kita pangsa pasarnya di situ hanya petani, ya kan beda. Nah, kita lihat geografisnya, basic yang mau kita ambil seperti apa. Nah, di sini untuk pendalaman materi kalian bersama kelompok menyajikan satu contoh cara menguji produk barang atau jasa. Nah, di sini nanti kalian silakan membuat video, jadi itu divideokan. Nah, video saat tes uji coba prototipe, saat ada tester konsumen. Jadi nanti kalian memberikan membuat video ini saat konsumen itu kasih tester atau kepuasan pengujian saat pengujian produk kalian. Bisa kalian di sini mungkin kalau sekarang kalian buat makanan ya masalah. Yang penting kalian tahu cara untuk pengujian tersebut. Nah, di video itu isinya deskripsi produk, kepuasan rasa, harga barang, ketepatan waktu order atau produk, dan kemasan. Jadi di situ kalian buat tabel tentang deskripsi produknya. Kamu buat dulu, kamu bahas nih Bu, ini produknya apa, ini produknya ini tentang ini. Nah, ini rasanya seperti ini gitu. Kalau enggak silakan Pak Bu, ini mau webnya seperti ini, nanti seperti ini. Nah, kepuasan rasa itu tampilan, harga barangnya, harga kalian buat desain, ketetapan waktu ya waktu kalian, karena targetnya mereka COD-nan atau apapun, target waktu ya harus sesuai gitu. Contoh target 1 hari ya harus sehari selesai. Kalau lebih, konsumen suruh memberikan tanggapan dan kemasan. Mungkin tampilannya kurang bagus ya silahkan suruh memberi masukan. Demikian yang jelas tentang pengujian harus dilakukan dari awal sampai akhir. Ada 4 tipe tadi, 4 langkah tadi dalam pengujian. Silakan kalian buat, kalian pahami, kalian pelajari, kalian diskusikan bersama. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar. Perubahan ada pada diri kalian, yang bisa melakukan hanya kalian. Orang lain tidak bisa melakukan perubahan ini. Nah, silakan kalian merubah diri, tingkatkan kemampuan, merubah attitude atau sikap kalian. Semoga kalian menjadi sukses. Saling berbagi, hidup bermanfaat, sangat keren. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.